melaksanakan ibadah dalam masjid ini, yakni sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan tarawih, kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan witir secara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, karena berkat tetes darah dan tetes keringat beliau, kita masih bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, saya ingin mengawali ceramah pada kali ini dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila, yang artinya, dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sekali lagi, dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwasanya kita sebagai hamba, sebagai manusia, itu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Bahkan meskipun kita datangkan matematikawan yang ahli sekalipun, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu ya, ketika kita ini diberi suatu kenikmatan, kita analogikan dengan misal kita diberi uang 1 miliar misal, atau 271 T misal, atau yang terbaru 1 kuadriliun misal. Ya, misal kita diberi uang segitu gitu loh, pasti ya secara cuma-cuma gitu kan, pasti satu yang terbenak di hati kita adalah bagaimana cara berterima kasih. Itu pasti. Dan itu sudah manusiawi sekali gitu loh. Kita berpikir bagaimana kita bisa berterima kasih dengan apa yang diberikan kepada kita gitu. Misal orang memberikan mobil, maka kapanpun mereka membutuhkan kita akan siap. Bukan begitu? Ya, jadi ketika kita diberikan sesuatu yang itu menurut kita penting sekali gitu, maka kita akan sedia jiwa dan raga untuk bantuan gitu. Nah, pertanyaannya hadirin rahimakumullah, sudah seberapa pantas kita ini sedia untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Memang Allah itu tidak butuh kita gitu. Allah itu justru menjadi tempat bergantung. Bukan kemudian ketika kita tidak beribadah kepada Allah, maka merusak status ketuhanan Allah gitu. Enggak. Akan tapi ibadah kita adalah bukti bahwa kita mengaku sebagai hamba gitu loh. Kita berterima kasih dengan nikmat Allah, itu ya dengan beribadah. Hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Di bulan puasa ini, kita itu sepatutnya bersyukur banget gitu loh. Kita sepatutnya sangat-sangat bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan usia. Kata Rasulullah dalam sabda Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan itu dilupakan manusia. Apa itu? As-sihat wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan gitu loh. Kita saat ini di masjid ini dan insya Allah diberkahi oleh Allah, itu kita dapat 2 nikmat itu gitu loh. Kita dapat nikmat sehat, meskipun mungkin beberapa ada yang batuk, beberapa ada yang pilek gitu, tapi disempatkan gitu loh. Kita diberi nikmat sempat. Itu juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa, bahkan kata Rasulullah, itu merupakan nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sepatutnya kita menggunakan 2 nikmat ini untuk benar-benar fokus beribadah kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, ibadah yang menjadi kewajiban kita, terutama dalam bulan Ramadan ini, itu tidak akan mampu mengganti sedikit pun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam suatu kisah Rasulullah menceritakan bahwasanya
ada ketika hari pertimbangan, ada seseorang itu yang dimasukkan surga, diputuskan oleh Allah, kamu masuk surga, itu karena rahmat Allah gitu loh. Karena kasih sayang Allah gitu loh. Kemudian orang ini ngeyel gitu. Orang ini bilang, ya Allah, saya seumur hidup sudah mengabdikan diri untuk beribadah kepada Engkau ya Allah gitu. Maka saya pengen masuk surga pun itu karena pertimbangan ibadah saya ya Allah. Kata Allah, oke, gitu. Kita timbang gitu kan. Ditimbanglah ibadahnya seumur hidup itu tadi dengan kenikmatan satu mata saja gitu loh. Maka ternyata lebih berat kenikmatan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, begitupun dengan kita. Ibadah yang kita lakukan seumur hidup itu tidak akan pernah mengganti sedikit pun nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Kita beribadah itu bukan sebagai transaksional. Saya ibadah karena saya pengen surga. Bukan berarti tidak boleh. Akan tapi itu kata Imam Al-Ghazali, itu kasta iman terendah gitu loh. Ibadah karena transaksional, karena kita mengharapkan surga, itu kasta iman terendah gitu loh. Tapi ada kasta-kasta lagi yang lebih tinggi gitu. Seperti apa? Seperti misal kita beribadah kepada Allah hanya karena kita tahu bahwa kita adalah hamba Allah. Kita beribadah kepada Allah hanya karena kita mengakui bahwa saya cinta sama Allah gitu. Itu kasta tertinggi di keimanan kata Al-Ghazali. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karenanya betapa pentingnya kita muhasabah diri untuk melihat seberapa kuat niat kita, karena seperti hadis yang populer ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, dan siapapun akan mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Apabila kita niat beribadah kepada Allah, niat puasa terutama, itu hanya untuk ikut-ikutan, hanya untuk sebagai gugur kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Kita hanya dihitung sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam gitu loh. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini, terutama puasa ini, itu kita niatkan untuk Allah semata, atau kita niatkan karena kita mengaku bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang tak terhitung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi bahwasanya puasa itu untukku gitu loh. Aku yang akan menghitung pahalanya. Hadirin rahimakumullah, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.